Bahkan di kelas pun, yang notabene secara kaidah akademik sebenarnya kita boleh ngomong atas nama kebebasan akademik. Ketika kita sedang memutus perkara atau sedang menghadapi perkara, saya tetap tidak mau membicarakan itu. Bahkan dengan istri sekalipun. Oke. Jadi istri saya itu sering terkaget-kaget misalnya ketika besoknya kan ada isu yang ramai kan, isu tertentu. Kenapa sih putusannya seperti itu? Jadi dia baru tahu Setelah putusan. setelah putusan dan setelah membaca berita, setelah atau mendengar berita, baru dia tahu bagaimana saya melihat masa depan demokrasi di Indonesia dari sisi partai politik. Selama partai politik kita masih seperti ini, belum menerapkan prinsip-prinsip meritokrasi, saya kira itu akan suram. Suram. Apalagi kalau ditambah nanti Mahkamah Konstitusinya kemudian juga yang diharapkan sebagai penjaga gerbang terakhir lewat kewenangan yang diberikan kepadanya itu juga misalnya diragukan integritasnya. Jadi revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu nawaitunya adalah mengontrol atau menyingkirkan hakim-hakim konstitusi yang bersikap mungkin kritis atau bukan kritis, atau yang berpegang pada konstitusi, betul, atau independen. Nah, itu yang kekhawatiran saya. Ya, itu yang kekhawatiran saya. Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Kembali saya akan mengobrolkan soal masa depan demokrasi di Indonesia. Bicara soal demokrasi, tak mungkin kalau kita tidak membicarakan soal konstitusi. Pada 30 November 2024, saya mendapatkan kiriman, ya. Kiriman itu adalah orasi ilmiah, pidato pengukuhan guru besar untuk hukum tata negara dari Profesor Dr. Dewa Gede Palguna, SHM Hum, yang membicarakan soal masa depan demokrasi dan juga masa depan konstitusi dan masa depan Mahkamah Konstitusi. Isu itu memang mungkin terlalu berat untuk dibicarakan, tapi menarik dibicarakan karena itu adalah fondasi hukum dan fondasi kita berbangsa dan bernegara. Dan saya telah bersama dengan Prof. Dewa Gede Palguna. Prof, gimana kabar? Baik, Mas. Baik, Jadi beginilah. Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Prof. Dewa ini menarik ya, karena memang 10 tahun sebagai hakim konstitusi, meskipun berselang ya, periode pertama dan kemudian putus dan kemudian dilanjutkan pada periode berikutnya. Ya. Beli Palguna, Ya. itu ceritanya gimana sih? Dulu kok tiba-tiba masuk sebagai hakim konstitusi? Iya, saya juga nggak ngerti perjalanan saya itu ya. Awalnya itu, singkatnya kan dulu bermula dari saya di utusan daerah ya. Utusan daerah Bali di MPR. Nah itu pun sebenarnya nggak nyangka juga karena sebenarnya waktu mau ditunjuk jadi utusan daerah itu sebenarnya saya sedang mempersiapkan diri untuk ikut sabbatical program yang diselenggarakan oleh International Committee of the Red Cross, jadi Palang Merah Internasional. Itu karena saya dulu sempat ikut penataran dosen pengajar hukum humanitar internasional, kerjasama Palang Merah Internasional dengan Pusat Studi Hukum Humanitar Trisakti. Teman saya yang mengelola itu almarhum Fadilah Agus. Nah, karena itu setelah itu saya dapatlah katakanlah semacam prioritas kalau mau ikut sabbatical itu tahun 99. Tiba-tiba diminta jadi utusan daerah. Dan kemudian ya setelah di sana singkat cerita ada banyak sebenarnya cerita lain di situ. Tiba-tiba saya masuklah ke Badan Pekerja MPR yang bertugas untuk menyiapkan naskah rancangan perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, selesai rancangan itu, kemudian sampai singkat cerita sampai 2002, sampai perubahan tahap keempat selesai. Nah, terjadilah kemudian ini situasi kan begini. Setelah pada waktu perubahan keempat selesai itu kan ada perintah di Undang-Undang Dasar itu untuk segera membentuk Mahkamah Konstitusi paling lambat 17 Agustus 2003. Nah, itu undang-undangnya belum selesai sampai dengan itu.
Nah, kemudian terjadilah 2 sidang paralel, sidang MPR dan sidang DPR untuk menyelesaikan undang-undang itu. Saya nggak tahu cerita nih karena di awal-awal draftnya itu saya cuma sempat mengikuti sekilas aja, tapi setelah itu disibukkan oleh sidang di MPR, kan saya utusan daerah. Nah, tetapi pada waktu itu kami sudah sepakat, nah nanti kalau untuk mengisi hakimnya itu kita akan mencalonkan Pak Dr. Haryono, dosen Fakultas Hukum DPR ya? dari calon yang kita endorse lah dengan teman-teman di fraksi itu, kita mau endorse Pak Haryono, utusan daerah dari Jawa Timur, dia dosen hukum tata negara dan memang pintar orang. Nah, tapi kemudian yang tidak saya ketahui di tengah jalan, kan sekitar jam 9 malam konon gitu ya. Tiba-tiba Pak Haryono diambil jadi calon presiden. Bu Megawati waktu itu. Oh. Kosong lah itu kan kemudian. Nah, saya nggak tahu cerita, tiba-tiba saya yang didaftarkan untuk mengisi itu. Dari DPR? Dari DPR, jadi itulah ada Pak Jakob Tobing, Bang Pataniari Siahaan waktu itu, mungkin ada Pak Zainal Arifin, siapa lagi ya, yang itulah kira-kira. Tiba-tiba saya malam-malam ditelepon Bang Pataniari, Bang Siahaan, Pak Guna kamu buat makalah ya, 6 haraman tentang kekuasaan kehakiman. Saya lagi capek Mas. Aduh, apa lagi nih saya bilang gitu kan. Enggak, kamu saya daftarkan jadi ini, calon hakim konstitusi. Kaget lagi saya. Loh, kan baru tadi sore kita udah sepakat mau mencalonkan Pak Haryono. Nah, ini yang aku nggak suka, kita juga. Jangan marah dulu gitu. Dengar dulu cerita aku. Pak Haryono itu diambil sama Bu Megawati sama Presiden, jadi itu kosong. Kami daftarkan kamu. Wah, itulah. Akhirnya itulah saya begadang lagi Mas membuat makalah itu karena besoknya jam 8 penutupan. Jadi tidak sempat lagi saya koreksi, jam 7 pagi makalah selesai, langsung saya daftarkan. Ya makalah itulah yang menjadikan saya hakim konstitusi lah ceritanya. Singkat cerita Jadi kayak gitulah. serba kebetulan ya? Serba kebetulan. Oke. Jadi itu Tapi kan terputus ya kemudian ya? terputus 2008, kemudian saya selesai. Lagi ditelepon oleh teman-teman itu, Pak Pataniari termasuk Pak mantan menteri, kawan saya, Mas Lukman Hakim Saifuddin, nelpon. Pak Jimli juga minta saya, kenapa juga mau lanjut? Saya bilang, enggak, biar saya ngambil S3 aja dulu, saya bilang gitu. Saya sedang ngambil S3 di UI pada waktu itu, dan itu nggak mungkin saya kerjakan sambil menjabat. Jadi kalau pilihannya, ya itu, kalau mau jadi hakim konstitusi ya lupakan mau jadi doktor. Atau kalau mau jadi doktor jangan menjabat dulu lah gitu, kira-kira begitu. Saya akhirnya memilih, karena basic saya adalah jadi dosen, ya saya mengambil S3 dulu lah, kira-kira begitu. Terputus, terus kemudian terpilih lagi? Nah itu juga aneh lagi itu. 2015, saya sedang sembahyang di kampung ini, sembahyang Hari Raya Galungan ya di Bali itu. Tiba-tiba saya ada telepon. Nah, nanti dari Sekretariat Negara. Sekretariat Negara. Namanya Pak Cecep. Udah saya masih ingat itu. Pak, selamat siang Pak. Benar saya bicara dengan Pak Palguna katanya. Oh iya saya sendiri. Gimana Pak? Saya mau konfirmasi Pak, apakah Bapak berkenan ikut seleksi calon hakim konstitusi? Dia bilang gitu. Loh, saya nggak ada daftar, saya bilang begitu. Dan justru itu saya tanya, Bapak didaftarkan orang katanya. Siapa yang daftarkan saya? Wah banyak, nantilah. Yang penting saya tanya dulu, Bapak mau apa enggak? Itu. Sebentar dulu saya mesti ngomong sama istri saya dulu, saya bilang gitu. Ya singkat cerita, akhirnya ya itulah. Saya kembali lagi masuk ke situ. Tahu nggak siapa tim selnya? Ketuanya Saldi Isra. Saldi. Anggotanya antara lain Refli. Kemudian kalau tidak salah ada Romo Magnis. Kemudian Pak Marwara Siahaan, kawan saya waktu di periode pertama. Pak Haryono ikut juga. Kemudian Pak Satya Arinanto. Kalau tidak salah satu lagi Profesor Todung Mulya Lubis kalau tidak salah. Itu salah satu anunya. Itulah yang kemudian menyeleksi saya. Sampai dengan final terakhir, kan tinggal 2 orang. Tahu 2 orang itu siapa? Ya sekarang yang jadi kawan saya di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Profesor Yuliandri. Nah, itu ada cerita lucu juga. Jadi terakhir menjelang kami itu, kan udah tinggal 2 orang nih. Presiden tinggal memilih siapa di antara kami berdua kan. Tapi kami, karena sahabat lama kan, beliau nelpon lah. Bapak nginep di mana? Saya bilang, saya nginep di perwakilan Bali di Cikini ya. Saya bilang, Prof di mana? Saya bilang. Saya tanya gitu. Oh saya nginep di Senen gitu. Besok kita berangkat sama-sama ya. Ini orang mau bersaing nih. Jadi dengan Prof Yuliandri ya, dengan Prof Yuliandri berangkat kami naik taksi untuk cek kesehatan kalau tidak salah itu. Kan dua orang terakhir itu kan harus ikut cek kesehatan. Ya itulah ceritanya dan kemudian ya Presiden memilih saya. Ya itu yang periode kedua. Jadi periode pertama saya diusulkan oleh DPR.
periode kedua 2015-2020 saya diusulkan oleh presiden. Eh, nggak ada kayaknya yang seberuntung saya deh. Pernah diusulkan oleh DPR, pernah diusulkan oleh presiden. Ya, Eh, ya itu. Menjabat sebuah atribusi yang cukup istimewa ya, negarawan Betul. Oh ya, ya, itu syaratnya yang betul. menguasai konstitusi. Konstitusi dan ketatanegaraan itu kan Berat nggak sih berat. menyandang status negarawan yang menguasai konstitusi? Itulah yang saya tulis di saya, yang di kemarin saya singgung di pidato pengukuhan saya saat itu. Itu sebenarnya kan memang itu syaratnya memang berat, tetapi memang harus begitu syaratnya kalau menurut saya. Sebab kan yang dibutuhkan orang yang nanti di dalam pekerjaan sehari-harinya memberikan tafsir tentang konstitusi lewat kewenangan-kewenangan yang diberikan kepadanya. Entah itu pengujian undang-undang, entah itu sengketa kewenangan lembaga negara, kemudian pembubaran partai politik, itu kan tugasnya. Pemilu, tengah hasil pemilu, termasuk impeachment presiden dan wakil presiden. Itu kan tugas berat. Nah, maka syaratnya juga berat. Nah, dan itu waktu kebetulan saya tahu sejarahnya waktu menyusun itu kan relatif tidak ada perdebatan mengenai syarat itu, yang kemudian jadi bahan pergunjingan dalam tanda petik itu. Bagaimana nanti kita mencari orang kayak ini? Kan itu kan artinya ya. Tapi mengenai syarat itu relatif tidak ada perdebatan. Ya memang itu syarat yang kita butuhkan. Seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, berintegritas, jujur, tidak tercelahkan itu. Tidak merangkap sebagai pejabat negara. Pasal 24C ayat 5 kan begitu anunya. Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kemudian terjadi banyak kecelakaan di Mahkamah Konstitusi dengan ditangkapnya Akil Muchtar ya, lalu kemudian Hakim Konstitusi Patrialis Akbar gitu kan. Dan kemudian ada lagi yang tersandung pelanggaran etik gitu. Refleksi dari Prof. Palguna apa sebetulnya yang terjadi? Kalau yang menurut saya itu tidak terlepas dari proses seleksi ya. Proses seleksinya. Ya, walaupun kalau di periode pertama itu saya menganggap itu sebuah keberuntungan lah ya. Karena periode pertama itu mungkin kita masih punya jaraknya dengan pengangkatan kami sebagai hakim kan dekat. Jarak reformasi dengan itu kan ada semacam adagium, makin jauh jarak kita dengan sejarah makin tipis ingatan kita dengan tentang peristiwa itu kan gitu. Mungkin itu juga berlaku di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu maka persoalan integriti Mahkamah Konstitusi itu memang menjadi pertaruhan, baik integritas personal, lebih-lebih integritas dalam kelembagaan. Nah, oleh karena itu maka elaborasi dari syarat yang tadi Mas Budiman sampaikan yang berat itu harus tampak sebenarnya dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, dan sayangnya itu yang tidak ada sampai sekarang. Tidak ada? Tidak ada syarat itu kan, coba baca pasal 19 dan pasal 20 dari penjabaran dari undang-undang Mahkamah Konstitusi. Kan isinya kurang lebih cuma bahwa hakim konstitusi harus dipilih secara transparan dan akuntabel kan gitu kan. Kemudian proses seleksinya diserahkan kepada masing-masing lembaga yang memilihnya. Jadi 3, yang dari DPR yang mengikuti cara DPR, yang dari presiden mengikuti presiden, yang dari Mahkamah Agung ikut cara Mahkamah Agung. Yang jadi soal sebenarnya bukan ini ya, Mas. Yang menjadi soal itu yang saya kemudian garis bawah itu, bisa jadi proses itu melahirkan hakim yang bagus sebenarnya. Tetapi kan ada beban psikologis. Baik orang yang dicalonkan maupun lembaga yang mencalonkan. Karena publik tetap bertanya, kok bisa dia terpilih? Itu sebabnya apa? Sebabnya bukan karena orang yang dipilih, kesalahan orang yang dipilih, tapi karena aturannya yang tidak jelas kan. Oh, dia misalnya berintegritas karena ini kan, misalnya ada berapa yang bisa kita centang misalnya prinsip integritas itu misalnya. Kalau publik kemudian, oh dia pantas lah, dia menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, oh ini, oh pantas dia lulus. Kan akhirnya jadi tidak ada beban kan. Nah itu yang sebenarnya yang kan dasar kita untuk membentuk integriti itu menurut saya harus mulai dari situ dulu, dari awal, dari fundamennya, ya di proses seleksinya itu. Menurut saya kalau dari segi kapasitas dan intelektualitas, saya tidak meragukan lah. Nah, tetapi itu kan kemudian jadi persoalan ketika Anda menyebutkan tadi itu, ya di samping karena sudah jauh jaraknya dengan
Reformasi. sejarah ya dengan reformasi mungkin pada waktu itu kan belum ada juga lembaga yang mengontrol. Hmm. Kan kemudian setelah itu baru dibentuk yang namanya Dewan Etik kan. Hmm. Nah, Dewan Etik yang kemudian menjadi day to day mengawasi mereka lah gitu kan. Kalau kemudian sampai terjadi pelanggaran baru dibentuk Majelis Kehormatan. Setelah ada perubahan ketiga dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi baru kemudian dibentuk Majelis Kehormatan ini pasal 27A itu kan itu. Sebagai negarawan yang menguasai konstitusi dan integritasnya terjaga, Prof. Palguna gimana menjaga agar integritas Anda tidak terganggu? Sebenarnya kalau itu kan secara ininya dua aja. Itu memang harus timbul panggilan dari dalam sih, Mas. Dari Jadi dalam. dua itu ini. Saya selalu menyampaikan itu. Satu, yang mengawal kita pertama itu secara hukum adalah hukum acara. Oke. Jangan pernah coba-coba melanggar hukum acara. Itu sudah. Karena itu akan tampak sekali bahwa ya publik akan langsung melihat. Nah ini nggak beres gitu. Yang kedua, kode etik. Ya. Kalau dua ini kita sudah pegang baik-baik, menurut saya integritas itu akan terpancar dengan sendiri. Nah, tinggal sekarang berikutnya, kemudian integritas itu juga akan muncul dari pertimbangan hukum dari setiap putusan yang kita buat. Atau kalau secara personal misalnya dari legal opinion yang kita buat terhadap suatu kasus. Nah, tapi kalau legal opinion kan orang nggak tahu karena itu kan bahan perdebatan selama rapat permusyawaratan hakim. Nah, itu kecuali kalau setelah tidak menjabat saya terbitkan misalnya gitu. Kayak seperti saya sekarang dissenting opinion saya misalnya terbitkan baru orang kemudian tahu. Nah, tapi kan kemudian putusan majelis itu di pertimbangan hukumnya itulah akan juga tampak unsur integriti itu. Karena itulah bagian dari judicial accountability dari putusan kita itu. Oke. Itu dari sisi teoritik ya, betul. terikat pada kode etik, kelihatan pada legal reason. Tapi Bli Palguna menjaga agar integritasnya tidak terganggu, gimana caranya sebetulnya? Saya harus menempatkan diri saya begini. Pertama kali, ya, saya mengatakan, dan ini saya sering ungkapkan di mana-mana. Saya punya rumus begini, Mas. Saya bilang, saya itu paling berat untuk mengatakan tidak kepada teman. Oke. Nah, jadi ketika Anda berani mengatakan tidak kepada kawan, untuk mengatakan tidak kepada istri, mengatakan tidak kepada anak, mengatakan tidak kepada keluarga, itu jauh lebih gampang. Dan saya melakukan itu. Saya melakukan. Berani mengatakan tidak. Berani mengatakan tidak kepada teman. Walaupun bentuk tidaknya itu sangat sederhana misalnya. Misalnya, gimana kira-kira nanti putusan mahkamah? Oh, enggak. Kalaupun saya tahu, kebetulan yang sekarang itu belum dibicarakan, kalaupun saya tahu itu bagian yang tidak boleh saya bicarakan. Nah, setelah itu biasanya orang tidak akan berani mencoba lagi. Nggak akan berani. Itu. Mengapa itu jadi pertanyaan? Karena kalau kita merefer pada kasusnya Akil, Akil Mohtar, dia sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, dia kan punya informasi sebetulnya. Informasi dari dalam bahwa putusannya akan A, putusannya akan B, gitu kan. Lalu informasi yang dimilikinya itulah kemudian dijadikan komoditas. Bahwa kalau mau A ya begini gitu. Itu kan gimana Bli Palguna mencegah informasi yang diketahui itu agar tidak sengaja menjadi komoditas yang kemudian dia mendapatkan sesuatu gitu. Ya itu tadi. Jadi ketika saya bahkan, kan saya statusnya sebagai dosen ya Mas. Dan tidak berhenti ketika saya jadi, pegawai negerinya berhenti, tapi menjadi dosennya kan setelah jadi hakim pun saya masih tetap mengajar. Bahkan di kelas pun, yang notabene secara kaidah akademik sebenarnya kita boleh ngomong atas nama kebebasan akademik. Ketika kita sedang memutus perkara, atau sedang menghadapi perkara, saya tetap tidak mau membicarakan itu. Bahkan dengan istri sekalipun. Jadi istri saya itu sering terkaget-kaget misalnya, ketika besoknya, kan ada isu yang ramai kan, isu tertentu. Kenapa sih putusannya seperti itu? Jadi dia baru tahu setelah putusan dan setelah membaca berita, atau mendengar berita, baru dia tahu. Nah, itu kan saya tidak mempunyai formula tersendiri, hanya soal disiplin saja, bahwa ini memang tidak boleh saya ucapkan, dan ini tidak boleh saya lakukan, gitu saja. Ya, jadi mirip ketika Wakil Presiden Muhammad Hatta gitu, ketika ada kebijakan pemotongan uang Sanring, betul. bahkan istrinya pun tidak tahu gitu, bahkan ketika Sanring diputuskan, kemudian istrinya komplain, kenapa kamu nggak ngomong dulu? Kalau ngomong dulu kan saya bisa menyelamatkan itu gitu.
Tapi bukankah seperti itu tuh sekarang agak langka ya? Orang yang betul-betul bisa memisahkan antara keputusan yang sifatnya publik dan harus konfidensial dengan lingkaran-lingkaran terdekat. Justru karena langka itulah makanya yang kriteria yang tadi saya katakan di awal untuk proses seleksi jadi penting. Hmm. Karena paling tidak ada sudah semacam preliminary caution kalau kita sebagai ya, penghati-hatian di awal dalam proses penyaringan itu kita sudah melakukannya. Tetapi kalau kemudian ternyata karena proses seleksinya misalnya masih longgar katakanlah gitu. Nah, kemudian lalu terjadi hal yang demikian gitu. Oh, pantesan sih gitu kan. Publik akhirnya ngomong begitu kan. Nah, nah, tapi kalau proses di awalnya sudah kita lakukan dengan ketat, saya kira kemudian ya itu baru benar-benar akan dilihat sebagai accident. Tidak sebagai sesuatu akibat yang wajar dari sebuah keteledoran, kira-kira kan begitu anunya. Iya. Nah, jadi artinya itu yang tadi saya sampaikan. Pentingnya kita berjaga-jaga sejak awal untuk memerinci apa sebenarnya yang dimaksud syarat di dalam konstitusi untuk menjadi hakim konstitusi itu dan menjaga proses seleksinya itu transparan dan akuntabel tadi itu menjadi modal awal sebenarnya kalau menurut saya. Dan itulah sebabnya di awal yang di orasi saya itu saya mengutip kata-kata John Marshall itu kan. What is it that makes us trust our judges? Their independence in office and manner of appointment. Kan itu yang ditekankan sama dia. Karena kan kita bukan lembaga yang dipilih secara demokratis. Ya. Jadi terus publik mau percaya sama kita lewat apa? Ya dua itu. Independensinya ketika dia memutus dan cara pengangkatan dia. Oke. Nah, kalau kita lihat Prof. Palguna, berbagai kejadian-kejadian di Mahkamah Konstitusi, ketika terjadi dalam tanda petik intervensi atau apapun, itu lebih karena memang ada kekuasaan yang ingin mengintervensi atau hakim konstitusinya memang membuka diri untuk diintervensi? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Mungkin bisa dua-duanya. Apapun itu alasannya ya. Misalnya. Saya ingin mengatakan bukan ini mengada-ada. Selama waktu saya jadi hakim konstitusi, baik periode pertama maupun periode kedua, sepanjang menyangkut pengalaman saya pribadi, saya belum pernah ada orang yang berani mengintervensi itu. Belum pernah. Belum pernah terjadi itu ada orang yang mencoba mengintervensi itu. Mungkin Mas Budiman masih ingat bagaimana ketika kami memutus undang-undang APBN yang tidak memenuhi syarat 20% anggaran pendidikan itu 2 hari menjelang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidatonya di hadapan DPR di nota keuangan itu kan. Artinya secara manusiawi kan kita bisa membayangkan ada kemarahan lah pasti di situ ya, ada anunya. Tetapi bahkan sampai sudah saat itu pun pernyataan presiden dan itu menurut saya karena tidak tampak ada intervensi kepada kami bahwa kami akan menaati, kita akan taati putusan Mahkamah Konstitusi. Buat saya itu sangat melegakan dan itu menunjukkan bahwa kita memutus secara sangat independen waktu itu. Nah, artinya saya ada satu Mas dari rekan kami senior saya Pak Marwara Siahaan. Dia pesannya begini saja, Pak Palguna, dia bilang, kalau kita sebagai hakim sepanjang kita sudah memutus dengan tulus, jangan takut. Dan itu selalu jadi pegangan saya. Itu selalu jadi pegangan saya. Kalau dalam musyawarah hakim gitu, ketika akan memutuskan sesuatu, apakah bisa terdeteksi bahwa hakim ini sudah terintervensi atau diintervensi gitu? Agak susah sebenarnya, Mas. Agak Kalau susah mendeteksi itu. Karena kan masing-masing hakim punya kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat itu dan di situ enggak ada strata gitu. Mau dia ketua, mau wakil ketua, mau dia profesor, mau dia enggak gitu. Kita mempunyai yang sama. Makanya waktu masa Prof Jimli yang saya alami itu kan, perdebatannya itu keras itu. Makanya ada putusan yang agak lama rapat permusyawaratan hakimnya diulang-ulang karena memang perdebatannya mentok. Salah satunya misalnya putusan tentang pidana mati itu. Pidana mati. Itu kemudian yang kedua tentang termasuk itu prinsip hak menguasai negara itu. Berikutnya dia yang saya lihat pemberlakuan surut undang-undang terorisme. Nah, itu yang saya agak
yang saya sempat mempertanyakan kepada diri saya sendiri yang putusan tentang teroris kan saya posisi saya dissenting waktu itu. Nah, yang saya pertanyakan diri saya waktu itu, apakah saya subjektif karena saya orang Bali gitu kan. Nah, itu yang ya, sampai ini mohon maaf sampai sekarang pun kalau saya cerita itu saya Iya. agak merinding karena saya memerlukan sampai 3 kali saya sembahyang ke Pura Rawamangun untuk sampai pada kesimpulan atau sampai pada keputusan apakah saya bersikap seperti itu memang karena pertimbangan Rasional ini rasional saya dan atau intelektual emosional? saya atau karena subjektivitas karena saya orang Bali. Nah, itulah yang saya sering ceritakan pada sembahyang yang ketiga kalinya itu saya baru tiba-tiba aja seperti ada ini dan itu siang hari seperti ada kalimat. Gimana kalau bom itu jatuh di Kalimantan? Apakah pendapat kamu masih tetap seperti itu? Nah, itulah kemudian yang meyakinkan saya. Oh ya, berarti ini adalah pendapat akhir saya tentang ini. Dan Itu walaupun putusan jadi, MK yang terberat bagi ya Prof. Palguna? bagi saya itu yang terberat karena saya orang Bali dan itu menyangkut Perpu tentang Pemberlakuan surut. terorisme yang kedua kemudian kan ada 2 perpu tuh. Perpu yang kedua ini yang diuji. Pemberlakuan Perpu ini terhadap bom Bali itu yang sudah terjadi Retroaktif, sebelumnya ya. jadi retroaktif. Nah, itu yang menurut saya paling berat karena objek tempat terjadinya itu kan di tempat kelahiran saya. Tapi saya kan mencurigai diri saya. Jangan-jangan saya subjektif gitu kan. Ada emosional yang berpengaruh di situ. Makanya saya perlu sampai 3 kali saya. Prof, kalau boleh saya tanya ya, Mhm. waktu kemudian Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman divonis melanggar etik berat, Mhm. refleksi Prof. Palguna yang sekarang menjadi Ketua MK-MK, apa Mhm. yang sebenarnya terjadi? Yang kalau kita mengikuti dari pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ad hoc waktu itu yang diketuai oleh Profesor Jimli Asidiki, itu kan menunjukkan sekali lagi saya kalau mengikuti itulah kok mudah sekali orang intervensi ke sana gitu loh. Dan kok bisa sampai terjadi hal yang seperti itu yang dalam pengalaman saya belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah terjadi sebelumnya kalau yang seperti itu. Nah, ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu kok bisa lewat. Jadi apa namanya? Refleksi saya yang pertama saya kaget saja dalam pengertian ini apa ya? Mungkin apa saya naif atau apa ya? Karena sesuatu itu sama sekali tidak pernah terbayangkan Nggak pernah waktu terbayangkan. waktu waktu masa saya. Benar-benar tidak terbayangkan. Nah, tapi kan ternyata dibuka di dalam pertimbangan itu kok gamblang seperti itu ada intervensi seperti itu. Apakah itu dulu? Apakah sekarang juga MK termasuk lembaga yang mudah untuk diintervensi, baik diintervensi oleh politik kekuatan atau diintervensi oleh kapital kalau dalam kasusnya Akil Mokhtar? Kalau saya agak tidak mudah menjawab itu karena kalau MK sebagai lembaga kembali lagi saya kira tidak akan mudah itu ya. Tetapi kalau secara personal saya juga sulit untuk mengatakan Tidak mungkin. mengatakan tidak mungkin karena post factum ternyata peristiwanya ada kan itu anunya. Tapi kalau belakangan sebelum masuk ke sana, cara yang paling mudah melihat itu adalah itu. Kalau cara yang paling mudah sebenarnya mendeteksi itu, lihat di pertimbangan hukum putusannya. Oke. Ada nggak keganjilan di situ? Ada nggak kepatahan bernalar kalau saya mengatakan itu? Tidak penalaran yang tidak koheren dari pertimbangan itu tiba-tiba dia langsung loncat pada amar putusan yang mengatakan A, B atau C. Nah, kalau di situ terjadi keganjilan dan keganjilan itu tampak betul sebagai sebuah bukan sebuah kealpaan tetapi itu memang dalam tanda petik mengada-ada. Nah, berarti kita boleh mencurigai itu. Kalau saya sih begitu melihatnya. Jadi tanpa bersyakwa-sangka kepada orang per orang kalau kita misalnya di pertimbangan hukumnya itu tidak tampak adanya koherensi ya dalam pertimbangannya dan tiba-tiba loncat pada kesimpulan itu padahal kita tahu hukum acaranya misalnya adalah begini-begini. Nah,
kita bisa menduga ada sesuatu di situ. Oke, kita masuk ke orasi ilmiah Prof. Palguna ya. Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Negara Demokrasi yang berdasar atas hukum di Indonesia. Saya ingin tanya terlebih dahulu, masa depan demokrasi di Indonesia. Dari orasi ilmiah Prof, kira-kira masa depan demokrasi Indonesia seperti apa sekarang? Kalau kita forecast ke depan. Nah, itu dia masalahnya. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin beberapa bulan yang lalu kami ada kumpul-kumpul beberapa kawan yang dulu mantan panitia ad hoc 1 Badan Pekerja MPR. Ada Pak Jacob Tobing, kemudian ada, saya sebutkan namanya tidak apa-apa lah, karena memang itu. Ada Pak Haryono juga, ada Pak Zainal Arifin, kemudian ada Bang Patani Harisyan. Kami ngobrol. Intinya kami melakukan refleksi lah. Pertanyaannya begini, di mana ya kekeliruan kita? Padahal kan kita dulu berdebatnya sudah soal ada constitutional design yang kita buat itu, kan rasanya sudah benar itu di anunya. Terus saya aja merasa spontan waktu itu. Mungkin asumsi kita yang salah, saya bilang gitu. Apa itu? Kita menganggap partai politik kita baik-baik saja. Padahal semua constitutional design yang kita buat itu bertumbuh pada partai politik. Ketika partai politiknya sekarang tidak menerapkan prinsip-prinsip meritokrasi sebagai sebuah partai yang minimal melaksanakan fungsi-fungsi politiknya secara baik dulu ya, di tingkat minimal itu. Nah terus kan semua sistem kena. Anggota DPR-nya berasal dari partai politik. Presidennya orang partai politik. Kemudian nanti mau memilih hakim agung ada campur tangan partai politik melalui DPR. Mau memilih hakim konstitusi 3 orang dari DPR. Mau milih Panglima TNI, mau milih Kapolri, ada peran partai politik lewat DPR di situ. Nah, bagaimana kita Nah, artinya kalau kita melihat itu, kalau kembali ke pertanyaan Mas Budiman tadi, bagaimana saya melihat masa depan demokrasi di Indonesia dari sisi partai politik. Selama partai politik kita masih seperti ini, belum menerapkan prinsip-prinsip meritokrasi, saya kira itu akan suram. Apalagi kalau ditambah nanti Mahkamah Konstitusinya kemudian juga yang diharapkan sebagai penjaga gerbang terakhir, lewat kewenangan yang diberikan kepadanya, itu juga misalnya diragukan integritasnya. Kita tidak bisa mengharapkan hal yang lebih baik. Artinya dari dua keadaan itu, pikiran rasionalitas kita pasti mengatakan demokrasi kita akan suram. Itu jadi kalau baca orasinya Prof. Palguna, sekarang Indonesia masuk pada supremasi politik, supremasi parlemen. Kan suka atau tidak dari yang ditampakkan oleh praktek menjadi seperti itu kan. Walaupun desain konstitusinya tidak demikian sebenarnya. Kan sistem presidensial. Maksudnya kalau sistem presidensial ya presiden dia dipilih langsung directly elected oleh rakyat langsung, dia memperoleh mandatnya langsung dari rakyat. DPR punya, jadi tidak bisa saling ini. Tetapi kenapa kemudian prakteknya kok jadi seperti itu? Nah, ini kembali lagi kan kepada partai politik itu yang membuat. Oke. Kalau kita kembali kepada partai politik, itu berarti kita kembali ke ketua umum partai politik sebetulnya. Bisa jadi itu, atau sebenarnya kan bukan semata-mata ketua umum ya kan. Gini kan. Coba Mas Budiman kita berefleksi lah sekarang. Mana sih sesungguhnya ada partai politik kita yang sekarang ini yang benar-benar memang dia betul-betul merupakan partai politik di mana tidak ada unsur pengaruh keluarga lah di dalamnya itu. Dalam tanda petik mungkin kita unsur dinasti itu lah. Nah, ketika itu masih ada, itu bagaimana kita bisa mengharapkan ada partai politik yang menerapkan prinsip meritokrasi kan? Karena pertimbangannya pasti sudah tidak semata-mata rasionalitas atas dasar keinginan untuk menjadikan dia sebagai infrastruktur politik yang penting buat membangun demokrasi, tetapi adalah ini milik saya. Ini partai saya kan gitu jadinya. Jadi partai politik kemudian diperlakukan semacam perusahaan. Bisa jadi kan begitu, bisa jadi begitu karena orang, kalau misalnya gini, kalau kita lihat di luar ya, kan kita diberikan, Mas, contoh yang sangat bagus.
Inggris misalnya. Ya. Bagaimana di sebuah negara yang katakanlah mayoritas penduduknya beragama Kristen, kemudian wali Wali kota kotanya. Londonnya adalah imigran keturunan Pakistan beragama Islam, Perdana Menterinya pernah imigran keturunan India yang beragama Hindu. Itu kan karena prinsip meritokrasinya bekerja di dalam partai politik. Barulah kita bisa berharap akan ada. Walaupun sistem demokrasi yang sistem pemerintahan yang kita Beda. terapkan berbeda gitu kan. Tetapi kan itu sumbernya semua bermula dari partai politik. Jadi asal muasal yang ada sekarang berbagai problem memang sumbernya pada partai politik. Menurut saya iya, Ya. paling tidak begitu karena kan sistem ketatanegaraan kita yang desain konstitusional tadi itu memang bertumbuh pada partai politik. Kalau sekarang kemudian hampir semua ketua umum partai politik di luar PDI Perjuangan dan Nasdem berada di kekuasaan Pak Prabowo, berarti kan kontrol parlemen kan berada dalam kekuasaan eksekutif. Ya, Itu berarti memang tadi yang mengatakan Prof. Palguna mengatakan suramnya demokrasi juga karena memang campur aduknya sebetulnya antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. ya, coba kita berandai-andai begini, Mas. Kalau misalnya kondisinya seperti itu berlangsung terus kan. Sekarang kita lihat salah satu kewenangan yang nanti akan terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Misalnya kewenangan untuk membuat undang-undang. Oke. Ketika hubungan antara eksekutif dan legislatif ini, yang notabene kedua lembaga ini adalah lembaga pembuat undang-undang, dia berada dalam hubungan yang tidak sehat seperti itu, akhirnya undang-undang yang dihasilkan tidak lebih sekadar hasil kompromi politik antara dua lembaga ini kan, gitu. Yang bisa jadi dia melanggar konstitusi. Nah, sekarang kemudian ketemu Mahkamah Konstitusi yang kemudian juga integritasnya misalnya, mohon maaf, kurang tidak terjaga. Lalu di mana letak supremasi konstitusinya kemudian? Kalau ternyata undang-undang yang lahir yang nyata-nyata hanya merupakan mengelindungi kepentingan politik dari sekelompok orang, kemudian katakanlah ada civil society mengajukan itu ke Mahkamah Konstitusi, tapi ternyata oleh Mahkamah Konstitusi dilolos-loloskan saja. Satu. Yang kedua, misalnya ada satu partai politik, ini kewenangan yang kedua, pembubaran partai politik misalnya. Ada satu partai politik di mana yang satu-satunya pihak yang boleh mempunyai standing untuk menjadi pemohon pembubaran partai politik adalah pemerintah. Kalau pemerintah misalnya tidak suka dengan ini, dan kemudian dikatakan, oh ini asas dari partai ini bertentangan, atau aktivitas dari partai ini bertentangan, dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi katakanlah misalnya di bawah pengaruh eksekutif atau pengaruh presiden, bubar partai itu. Padahal partai politik kan salah satu hak asasi kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mempunyai keyakinan politik itu kan yang sama. Itu kan ada di sana. Terus kita mau ngomong apa tentang demokrasi? Itu baru dua kewenangan. Belum nanti misalnya soal kewenangan memutus sengketa lembaga negara, sengketa pemilu, pemasukan presiden dan wakil presiden. Itu makanya saya katakan mungkin kita masih punya harapan tentang demokrasi Indonesia itu ketika Mahkamah Konstitusi benar-benar terjaga integritasnya secara institusional maupun secara personal. Tapi dalam praktek Prof. Palguna kan banyak juga semacam political recalling terhadap hakim-hakim konstitusi. Nah itu dia. Ya, yang contoh misalnya Aswanto, Iya. hakim konstitusi Aswanto diusulkan oleh DPR. DPR minimal dari Ketua Komisi 3 pada waktu itu mengatakan tidak sesuai dengan kehendak dia, ya di-recall saja dan diganti saja oleh hakim konstitusi lain di luar prosedur-prosedur dan nggak ada apa-apa juga, diam-diam aja semuanya. Berjalan sesuai dengan yang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Itulah yang buat saya marah dulu, makanya sampai menuduh saya macam. Gimana? Kan logikanya kan coba desain undang-undang dasarnya mengatakan itu. Saya bolehlah sebutkan itu. Kan Mas Bambang Pacul yang ngomong begitu tuh kan, saya bilang. Ini kan seperti CEO-nya kita. Kalau dia memutuskan kalau nggak sesuai dengan kepentingan kita, ya sudah. Kan kita kira soal begitu. Ini kan logika yang salah. Coba ketika di Undang-Undang Dasar itu dirumuskan bahwa sumber hakim konstitusi adalah diusulkan oleh DPR, diusulkan oleh Presiden di Mahkamah Agung. Itu memang rumusan yang sengaja dibuat, bukan berarti berasal dari DPR dan bukan perwakilan DPR ini. Namanya peradilan itu kan
uh, untuk memenuhi prinsip bahwa di dalam Mahkamah Konstitusi itu sendiri pun ada semacam checks and balances karena dari tiga sumber itu kan gitu. Sehingga nanti dia benar-benar akan lahir sebagai sebuah lembaga yang independen. Tetapi bukan kemudian sebagai pembawa kepentingan DPR, pembawa kepentingan presiden, pembawa kepentingan Mahkamah. Enggak, dia memutus. It's a true court, istilahnya siapa? Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Jerman yang pernah kita berkunjung di Profesor Bros. Dia mengatakan, Mahkamah Konstitusi adalah a true court. Dia benar pengadilan yang sesungguhnya. Jadi karena itu kan salah kalau melogikakan kemudian karena kepentingan-kepentingan kita ternyata, kita itu maksudnya DPR dalam hal ini misalnya, tidak terwakili dalam putusan-putusannya oleh orang-orang yang dulu kita pilih lewat DPR, kemudian kita rekolek. Bagaimana ceritanya? Ini kan lembaga kekuasaan kehakiman, ada kemerdekaan kekuasaan kehakiman di situ. Nah, kemudian dibawa dengan logika politik yang seperti itu. Nah, ini keliru dah. Ya, meskipun itu keliru, Ya. meskipun itu against konstitusi, Heeh. meskipun itu secara logik tidak masuk akal, Heeh. tapi terjadi Heeh. dan berlangsung begitu saja tanpa ada perlawanan. Nah, itu dia kan yang saya katakan tadi. Karena prosedur lanjutan dari turunan dari pasal 24C ayat 5 itu di pasal 19 dan pasal 20 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kan tidak pernah di breakdown. Nah, kalau yang cara yang seperti itu terus kemudian terjadi dan nanti kan bisa aja terjadi presiden. Kita tidak tahu kan. Presiden berikutnya juga bisa terjadi seperti itu kan. Nah, bahkan itu mau coba-coba sekarang diformalkan lewat perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kan yang berikutnya mau bisa ada mengevaluasi. Gimana? Di mana letak independensi itu dan bukan pengadilan lagi kalau begitu. Mahkamah Konstitusi ketika ada lembaga luar yang boleh mengevaluasi dia. Independence of the judiciary-nya ada di mana? Itu kan ancaman lagi ke depan terhadap demokrasi. Iya, jadi ketika ada revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, muncul evaluasi terhadap hakim konstitusi, muncul usul rekonfirmasi kepada lembaga pengusul gitu. Nah, ini kan bukan indikasi bahwa sebetulnya bangsa ini sedang bergerak menuju negara kekuasaan. Kita bisa menyimpulkan seperti itu. Bisa menyimpulkan seperti itu. Karena saya misalnya sebagai orang yang sekarang sebagai akademisi, sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, dan kemudian pernah ikut di dalam lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi, dan kebetulan juga pernah ikut merancang pembentukan lembaga itu. Nah, dengan logika yang seperti itu kan sudah tampak sekali bahwa niat yang tersembunyi di belakangnya itu tidak ada lain adalah untuk mengendalikan Mahkamah Konstitusi. Dan kalau sudah Mahkamah Konstitusi mau diletakkan di bawah kendali entah lembaga manapun itu, entah presiden ataupun DPR, dia sudah kehilangan rohnya sebagai peradilan sebagai lembaga pengadilan yang independen. Jadi revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu nawaitunya adalah mengontrol atau menyingkirkan hakim-hakim konstitusi yang bersikap mungkin kritis atau bukan kritis, atau yang berpegang pada konstitusi, betul, itu independen. Nah, itu yang kekhawatiran saya. Ya, itu yang kekhawatiran saya. Justru itu nanti dia akan dipergunakan ketentuan formal tentang evaluasi, kewenangan evaluasi itu akan dijadikan sebagai landasan hukum untuk untuk melegalkan niat tidak baik yang berada di belakang itu. Kan itu yang bahaya. Walaupun kemudian nanti tiba-tiba misalnya kawan-kawan dari civil society mengajukan pengajuan itu ke Mahkamah Konstitusi. Lalu saya sudah bisa membayangkan nanti pasti akan digempur dengan asas nemo iudex itu kan, yang nemo iudex properia causa sua gitu. Tidak ada orang hakim seseorang yang bisa menjadi hakim untuk dirinya sendiri. Nah kan gitu pasti akan bawa ke sana. Padahal niat yang sesungguhnya ada di belakangnya adalah memang ingin mengontrol Mahkamah Konstitusi. Nah, inilah yang dulu sudah sempat saya tulis juga, mungkin di Kompas juga kalau tidak salah di wawancara itu saya nulis soal itu. Ini yang kecemasan dan sekarang memang ada tren kekuatan politik berupaya untuk mengontrol Mahkamah Konstitusi. Kalau kita lihat dari rancangan terakhir dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, walaupun yang sampai sekarang belum diajukan, belum diajukan lagi, kelihatannya seperti itu. Dan ini yang saya takutkan, yang saya khawatirkan, gitu. Dan itulah kemudian orasi ilmiah Prof. Palguna gitu
mengarah memang Iya, suramnya demokrasi itu. iya. Dan karena sekali lagi itu saya sebenarnya hendak memberikan pesan kepada eh, Mahkamah Konstitusi khususnya, yaitu bahwa kalau Anda punya integriti, sesungguhnya, nah itu yang di anu itu juga saya sebutkan, di orasi saya sebutkan, Mahkamah Konstitusi bisa menjadi co-arsitek bagi Arsitek. ke constitutional democratic state yang dicita-citakan oleh Hmm. para pendiri republik ini. Apa itu arsitek? Ya, karena kan ya ketika lembaga-lembaga yang lain misalnya dalam tanda petik eh, eh, justru mau merongrong demokrasi, tetapi Oh. produknya ketika dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dia dijaga oleh Mahkamah Konstitusi yang berintegritas, kan niat ini bisa tidak terlaksana juga. Maka dia juga ikut menjadi co-arsitek, menjadi ikut sebagai arsitek yang akan membentuk masa depan demokrasi Indonesia. Dan peran-peran itu sebenarnya sudah dijalankan ya ketika dia MK mengubah parliamentary threshold dan presidential threshold Iya, dalam konteks pilkada. betul. Ah. Dan itu bisa lawmaking sebenarnya atau membuat norma-norma baru. Lawmaking dalam pengertian begini, kan gini, kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dan kemudian Mahkamah Konstitusi melaksanakan kewenangan itu dalam bentuk amar putusannya lewat pertimbangan hukumnya, itu sebenarnya itu kan penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap maksud dari Undang-Undang Dasar kan. Iya. Jadi itu sebenarnya semacam constitutional interpretation. Mas, saya ingin mengatakan sedikit lagi. Hukum tata negara di Amerika Serikat itu berkembang. Itu banyak melalui putusan-putusan pengadilan loh. Banyak dikembangkan melalui putusan pengadilan loh. Jadi lewat putusan pengadilan dan kemudian lewat Constitutional Convention. Oke. Ya, itu artinya kita juga mempunyai kesempatan untuk menjadi seperti itu. Nah, katakanlah misalnya, karena saya bukan penganut originalisme dalam penafsiran konstitusi. Jadi, dulu maksud pembuat konstitusi bukan begitu. Saya menginginkan ya yang sering dikatakan oleh Prof. Jimli juga, konstitusi itu konstitusi kita menjadi living constitution dan itu sangat tergantung kepada hakim-hakim konstitusi. Betul. Ketika dia menafsirkan konstitusi itu lewat perkara-perkara yang termasuk ke dalam kewenangan konstitusionalnya. Nah, jadi lewat itulah akan terjadi apa yang Mas Budiman tadi sampaikan. Artinya sangat tergantung kepada siapa yang jadi hakim konstitusi. Betul. Ya. That's right. Dan siapa yang akan jadi konstitusi tergantung kepada proses seleksi itu sendiri. Proses seleksi. Apa kelemahannya sekarang proses seleksi di hakim konstitusi menurut Prof. Palguna? Ya itu tadi. Tidak cukup detail mengatur prosesnya? Tidak cukup detail sehingga itu tadi baik hakim yang terpilih maupun lembaga yang memilihnya sebenarnya dia menanggung beban psikologis dari penilaian publik. Kalau penilaian publik masih kita tempatkan sebagai sesuatu yang signifikan ya, menurut saya ya harus begitu karena kita ngomong demokrasi kan. Nah, beban psikologisnya itu, loh kenapa dia masih tetap bisa terpilih? Kenapa ini bukan ini, kenapa bukan itu? Ya, karena kriterianya nggak ada. Kalau kita mau menumpukan pada beban psikologis, saya kok nggak yakin ada beban itu. Ya, karena melanggar etika menjadi kebiasaan. Oke lah kalau itu kita kesampingkan. Tapi paling tidak kemudian publik memperoleh informasi kan, oh dia memang pantas untuk menjadi itu. Jadi ada landasan pembenar. Paling tidak jadi gini. Kalau hakim yang sekarang terpilih itu jangan hanya soal legalitas yang terpenuhi, tapi juga soal legitimasi. Gitu. Legitimasi inilah yang penting ketika itu didetailkan. Syarat yang berat yang dikatakan oleh konstitusi itu kemudian di breakdown, didetailkan, maka hakim yang terpilih bukan hanya memenuhi prinsip legalitas, tetapi juga legitimasi. Itu yang sebenarnya yang kita harapkan. Itu bisa dicapai? Menurut saya bisa. Asal kita jujur aja bekerja kalau yang di masalahnya kan kembali kepada pembentuk undang-undang lagi karena turunan dari ketentuan dalam konstitusi itu kan kembali kepada pembentuk undang-undang. Nah, kalau pembentuk undang-undangnya ya tidak sungguh-sungguh ya itulah akan tetap jadi persoalan seperti itu. Prof, kalau lihat fenomena-fenomena belakangannya, bukankah arah bangsa ini sedang mengarah kepada integralistic state? Negara kekeluargaan di mana presiden adalah kepala keluarga, dia bisa melakukan apa saja dengan segala prinsip,
dan menganggap orang yang berseberangan oposisi itu sebagai produk yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Itu yang saya khawatirkan. Makanya eh, kemarin kebetulan saya diminta untuk memberikan kata pengantar pada salah satu buku dari eh, staf di Mahkamah Konstitusi. Saya mengingatkan apa interupsi Hatta ketika menyusun Undang-Undang Dasar kan, agar apa namanya paling tidak hak apa istilahnya yang kita sebut sekarang freedom of speech ya, hak Bisa untuk menyatakan berbicara. pendapat dan berserikat dan berkumpul itu masuk ini ke sana. Karena saya khawatir jika itu tidak ada katanya. Jangan-jangan kita sedang menyusun suatu undang-undang yang apa menyusun sebuah dasar negara, suatu bentukan negara yang tidak kita setujui. Kan gitu kata Hatta. Nah, itu yang terjadi perdebatan dengan Profesor Supomo lalu kan dengan Bung Karno. Kita mau bentuk negara kekeluargaan katanya. Nah, tapi kan jadi kalau arahnya seperti itu, ini yang saya katakan jadi bertentangan dengan semangat pembukaannya itu. Kan pembukaannya jelas kan. Kemudian daripada itu untuk bentuk suatu pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan bla bla bla. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang yang dasar yang terbentuk dalam suatu susunan undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kalau sudah ngomong kedaulatan rakyat, berarti kita ngomong demokrasi. Kalau sudah kita ngomong demokrasi, nggak mungkin ada demokrasi tanpa ada negara hukum, rule of law. Kan itu yang inti dari saya yang saya sampaikan di saatnya itu. Atau Indonesia sedang membangun teori-teori baru? Kalau itu saya nggak tahu. Kalau itu saya nggak tahu. Bisa jadi ya, bisa jadi. Tetapi kan yang penting begini, yang penting kalau mau ada juga yang mengatakan apa ya, semua teori mati di Indonesia kan katanya begitu kan. Ya bisa aja. Tapi kalau saya sih tetap masih berada pada posisi bahwa belum ada dalam tanda petik penerjemahan yang benar dari pesan yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ke dalam praktik kita bernegara ini. Walaupun secara norma dan kelembagaan kita sudah punya itu. Kita sudah punya Mahkamah Konstitusi, kita sudah punya DPR yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Kemudian sudah punya presiden yang juga kita dipilih secara langsung oleh rakyat. Apalagi yang kurang? Ya itu tadi. Tinggal meritokrasi partai politik kalau menurut Meritokrasi saya partai politik. kembali lagi ke sana kalau Kita ini menurut bukan sedang bingung ya, Prof ya. Dulu pernah pemilihan presiden langsung, pemilihan kepala daerah langsung. Sekarang kembaliin lagi lah ke DPRD gitu. itu, itu, itu kan apa namanya? Menurut saya itu jalan orang yang nggak mau berpikir ya. Nggak mau Yang berpikir. Iya, cuma masa bolak-balik sekitar itu aja kayak omongannya Francis Fukuyama jadinya kan gitu kalau anunya. Negara coba-coba Iya, gitu. negara coba-coba itu kan anunya seperti itu kan jadi anunya. Kalau ini kan lalu kita menyalahkan ini mestinya diserahkan kepada pasar saja. Padahal memang ada satu cabang-cabang kegiatan tertentu yang memang harus tetap dipelihara oleh state kan Fukuyama mengatakan kita juga jangan-jangan cara kita menanggapi keadaan itu juga dengan simplifikasi seperti itu. Seperti yang belakangan ini terjadi. Entah itu sengaja atau tidak, atau by design atau tidak. Kan berbahaya sekali kalau Yang mana nih? Yang sekarang mau kembali ke DPRD itu kan. Kan sebenarnya akar masalahnya kan bukan di sana kan Mas. Iya. Akar masalahnya kembali kepada mengapa dia menjadi mahal? Ya kan karena parpolnya belum bekerja benar kan. Ya. Misalnya, coba Anda bayangkan umpamanya, saya punya sahabat, nggak usah lah saya sebutkan namanya misalnya. Dia itu memang saya tahu persis karena teman lama saya. Dia bekerja dari bawah, dan dia rajin mengunjungi konstituennya, apalagi pada masa reses dan sebagainya. Dan tidak heran kalau kemudian dia berkali-kali terpilih menjadi anggota DPR. Dan menurut saya itu adalah sesuatu yang wajar dan memang seharusnya begitu. Tapi tiba-tiba ada di dapilnya yang sama ditaruh artis di situ. Kalah dia. Enggak kalah, dia masih tapi hampir berapa persen suaranya tergerus. Dia masih tetap terpilih. Anda bayangkan kalau ada orang yang tidak sepopuler dia, tidak semengakar dia, apa yang akan terjadi pada demokrasi kita? Ya. Ini serba jadi coba-coba terus ya. Oke, Prof, saya tanya lagi ya. silakan. 17 Agustus 2045 Indonesia akan masuk 100 tahun. Ya. Dan kemudian dijargonkanlah
Indonesia emas, Hmm. Indonesia emas, Indonesia emas gitu. Nah, kalau saya tanya pada Prof. Palguna, mimpi Prof. Palguna ketika bangsa ini berusia 100 tahun seperti apa sih sebetulnya? Saya mimpinya sebenarnya satu, eh, proses keindonesiaan yang sekarang menurut saya sudah terbentuk ya, gitu aninya. Itu akan terjadi dalam 100 tahun itu. Kemudian yang kedua, mimpi saya adalah ketika 100 tahun itu memang eh, kita sudah benar-benar berada paling tidak di pertengahan dari ideal tentang konstitusional democratic state itu. Hmm. Itu mimpi saya ketika kita mencapai umur 100 tahun. Artinya kita lebih cepat dari Amerika lah. Karena Amerika kan bertahun-tahun, ratusan tahun kemudian untuk bisa menghasilkan model yang quote unquote kemudian orang mengatakan itu sebagai satu praktik demokrasi, walaupun kita masih ada kritik banyak terhadap hal itu. Nah, dan kemudian ini ya mimpi saya kemudian adalah ketika 100 tahun mestinya yang dari sekarang harus sudah dicanangkan itu, orang kita itu sudah, sorry kalau saya mengatakan, mentalitas feodal kita sudah hilanglah itu. Dan masyarakat kita sudah terbentuk menjadi law abiding society itu kira-kira. Itu impian saya. Tetapi impian semacam itu kan bisa ya dari bawah, harus didorong juga, tetapi juga Dari atas. dari atas engineering, dari atas social engineering dari atas juga dibutuhkan. Oke. Kalau nation state, negara bangsa yang mendekati bayangan ideal dari Prof. Palguna, negara mana? Kalau saya gimana ya? Kalau mengatakan misalnya kalau sekarang kita menyebut eh, ideal seperti itu, kalau saya menyebutkan Amerika mungkin belum, karena ternyata di situ juga masih ada persoalan-persoalan ini ya, apa diskriminasi dan sebagainya itu masih ada. Tetapi saya menganggap kita justru bisa menjadi contoh ke depan untuk negara macam itu, nation state yang seperti itu. Oke. Karena fondasinya untuk itu sebenarnya kita sudah ada. Tinggal kita konsistensi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan di sana sini yang tadi, dan terutama itu yang perbaikan dalam sistem kepartaian kita itulah. Sistem kepartean jadi Itu PR ya besar. itu menurut saya itu Oke. yang akan terjadi. Itu yang akan saya tanyakan. Jadi akar masalah dari bangsa ini yang tidak bisa maju dengan pesat, menurut Prof. Palguna apa selain partai politik? Itu apa namanya? Mentalitas feodal itu. Feodalisme. Iya. Karena Berarti ketika kita diberikan kekuasaan, langsung kita merasa kekuasaan itu sebagai ada hak kita, ada hak-hak istimewa kita di situ. Padahal sebenarnya ketika kita diberikan kekuasaan itu kan sebenarnya ada tanggung jawab di situ yang harus dilaksanakan, yang dituntut sebagai konsekuensi dari kita diberikan kekuasaan itu. Nah, tapi orang justru yang terjadi sebaliknya, orang kemudian merasa wajar untuk diperlakukan istimewa, untuk mendapatkan privilege yang lain. Kan itu bagian dari mentalitas feodal, Mas. Oke. Itu. Kalau pertanyaannya adalah siapa sih tokoh gitu, pemimpin di dalam negeri atau di luar negeri yang menjadi eh, menjadi idola atau menjadi panutan atau menjadi oh inilah sosok pemimpin tuh harusnya kira-kira seperti ini. Kalau menurut Prof. Palguna siapa? Kalau mau yang mencari yang persis ideal seperti itu, mungkin agak kita saya nggak tetapi saya sangat tertarik dengan Abraham Lincoln ya. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln itu. Ketika dia bukan hanya mengatakan bahwa bagi saya orang yang mengkritik saya itu adalah orang yang sedang memberikan buku kepada saya yang belum sempat saya bacakan, dia mengatakan begitu. Oke. Tetapi kan kemudian juga dia sempat ditanya oleh pers, Tuan Presiden, andai kata nanti Anda Anda tidak menjadi presiden lagi, siapa yang ada dalam bayangan Anda yang kira-kira tepat untuk menggantikan Anda? Ini kan setelah usai perang saudara itu ya, dan menjelang dia terbunuh. Dia katakan justru, saya lupa namanya siapa sih, mungkin Mas Budiman ingat. Pengkritiknya yang paling keras itu yang ini kan yang dipilih itu. dia yang dikatakan. Kan wartawannya kaget. Loh kenapa? Bukankah dia orang paling
menjelek-jelekkan, bahkan menggoblok-goblokkan Anda, dia bilang itu. Ya betul, saya tahu. Tetapi saya juga tahu dia melakukan itu karena kecintaannya kepada Amerika. Hmm. Apa saya mengharapkan ada pemimpin yang Hmm. seperti itu. Oke. Ya katakanlah kalau di Indonesia kita pernah punya Bung Hatta lah gitu ya. Hmm. Hmm. Yang benar-benar bisa memisahkan bahwa ini adalah persoalan pribadi dengan persoalan publik. Dia tetap mengkritik Presiden Soekarno, tapi ketika Presiden Soekarno sakit, beliau menjenguk ke sana. Atau ketika Hmm. menikahkan putrinya, kalau saya dulu, beliau menjadi ada datang ke situ. Kan itu sebenarnya teladan kenegarawanan kita banyak Banyak ya. kita punya. Hanya sekarang Tetapi nggak banyak kita, muncul ya, nah, Prof? kenapa kita tidak mau menoleh ke situ gitu kan? Yang menoleh ke belakang. Tapi saat ini kok nggak banyak muncul ya? Saya nggak tahu juga. Kalau saya nggak bisa menjawab itu, mungkin entah hari sejarah atau psikolog atau apa yang bisa menjawab pertanyaan itu, saya nggak ngerti juga. Prof Palguna optimis Indonesia 100 tahun akan seperti yang diimpikan oleh Prof Palguna? Saya ada optimisme seperti itu karena begini, di luar dari di luar dari hiruk pikuk yang yang bisa kita pantau lewat pemberitaan media mau mainstream ataupun tidak belakangan ini, ternyata masih tetap ada orang-orang yang bekerja dalam diam Hmm. yang masih mencintai Republik. Republik ini dalam kesunyiannya itu. Dan saya banyak menemukan orang-orang seperti itu, baik dalam kapasitas saya sebagai dosen ketika melakukan pengabdian masyarakat misalnya, Hmm. ataupun dalam percakapan-percakapan saya tidak langsung dengan mereka yang entah ketemu dalam forum-forum apa gitu yang kemudian baru kita tahu. Ada optimisme seperti itu. Dan jangan lupa juga, orang kan lama-lama jenuh juga kan kalau dengan dengan suasana yang seperti ini kan. Dan kejenuhan itu akan melahirkan terobosan-terobosan pemikiran, seperti halnya juga contoh dari para pendahulu Republik ini di masa lalu kan gitu. Last question, Pak. Pesan apa yang Pak Palguna kepada pemerintahan baru? Apa yang urgent dilakukan sekarang agar mimpi Pak Palguna menuju 100 tahun Republik itu bisa tercapai? Satu saja, tegakkan rule of law mulai dari yang teratas. Oke. Tegakkan rule of law mulai Mulai dari dari yang yang paling teratas. atas. Itulah kunci Itu kuncinya menurut permasalahan saya. bangsa ya. Betul. Oke, Prof Palguna, terima kasih ya. Makasih Mas Budiman. Ya. Demikian obrolan saya dengan Profesor Dr. Dewa Palguna, ya, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang pernah menjabat hakim konstitusi selama 10 tahun. Disitulah pentingnya Mahkamah Konstitusi. Memang ada tren demokrasi cenderung declining, tetapi tetap kalau Mahkamah Konstitusi tetap diisi oleh hakim-hakim yang berintegritas, Mahkamah Konstitusi bisa menjadi koarsitek dari pembangunan sistem hukum dan sistem politik yang ada di Indonesia. Jadi janganlah pernah putus harapan terhadap Indonesia. Silakan like, subscribe, dan komen terhadap percakapan saya dengan Profesor Dr. Dewa Gede Palguna. Jumpa lagi di tamu-tamu Back to PM berikutnya.